मेरे वाले मुस्तफा ए सैयदुल वरा ए मेरे वाले मुस्तफा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo permisa MTA yang berbahagia, berjumpa kembali dalam program Sudut Lajnah, mengupas makna sebuah konsep dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Mira Tunisa. Dari Studi MTA Jakarta, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai reformasi diri. Saat ini kita sudah menginjak di pertengahan tahun. Lalu, apa kabar dengan resolusi yang kita buat di awal tahun? Seperti yang kita ketahui, biasanya kita melis apa-apa saja kekurangan-kekurangan kita di tahun yang lalu, dengan tujuan kita akan menyempurnakannya di tahun ini. Itu adalah wacana yang sangat bagus, karena dengan kita menyusun batu-batu pijakan di setiap langkahnya, itu akan memudahkan kita untuk memprepare apa-apa saja yang kita butuhkan. Secara tersirat, dengan membuat list resolusi, itu berarti kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya. Namun, resolusi harus beriringan dengan reformasi diri. Apa itu reformasi diri dan mengapa kita perlu melakukan reformasi diri? Nah, tentunya kita akan membahas itu dengan narasumber keren kita yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada Ibu Novi Naya Rahnur. Beliau adalah Naib Sadr bidang taklim di Pengurus Pusat Lajnah Imailah. Dan yang kedua adalah Teh Ratu Saleha Ridwan. Beliau adalah asisten bidang tarbiyat di Pengurus Pusat Lajnah Imailah. Dan beliau juga aktif di berbagai organisasi, salah satunya adalah koordinator kelas akademik di Tahfiz. Jazakumullah Ibu Novi, Teh Ratu telah hadir di sini. Jazakumullah khair, Mira. Masya Allah, saya sangat senang sekali. Baik, untuk membuka sesi ini saya ingin bertanya ke Bu Novi terlebih dahulu ya Bu. Seperti yang tadi saya jelaskan, biasanya resolusi ini sangat melekat nih Bu di awal tahun. Nah, menurut Bu Novi, apakah perlu kita melakukan resolusi setiap tahunnya Bu? Baik, jazakumullah. Saya coba untuk jawab. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 19 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk esok hari. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha waspada atas apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala menyebutkan bertakwalah kepada Allah itu sebanyak 2 kali. Masya Allah, ini juga merupakan sebuah rambu untuk kita bagaimana agar kita terus berada di dalam jalan ketakwaan. Lalu poin yang kedua adalah hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk esok hari. Sebetulnya awal tahun itu menjadi sebuah momentum, menjadi sebuah waktu yang pas untuk kita membuat resolusi. Resolusi artinya adalah sebuah komitmen, sebuah ikrar atau janji yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Hal-hal apa saja sih yang akan kita capai, entah itu di tengah tahun, entah itu di akhir tahun. Jadi itu bisa disesuaikan dengan apa yang ingin kita capai. Nah, ini penting kita lakukan agar jika kita mempunyai sebuah komitmen, maka kita bisa membuat sebuah perencanaan yang sangat terstruktur. Kita bisa mengelolanya dengan baik, membuat perencanaannya dengan baik, sehingga waktu, pikiran, dan tenaga kita juga akan kita gunakan secara optimal. Masya Allah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Novi, jadi bisa kita ketahui ya bahwa membuat resolusi ini tidak hanya perlu, melainkan wajib untuk kita persiapkan. Karena dengan itu kita bisa menjadi lebih efektif lagi tentunya dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Nah, saya ingin bertanya nih ke Teh Ratu. Nah, Teh Ratu, biasanya resolusi ini sangat happening nih Teh di generasi muda, karena biasanya generasi muda ini lebih ambisius untuk mengejar cita-citanya. Kalau menurut Teh Ratu sebagai generasi muda, gimana Teh melihat wacana resolusi ini? Iya, jazakumullah Teh Mira. Iya, mengenai wacana resolusi ya di kalangan anak muda, tentu ini adalah suatu hal yang positif ya.
mereka biasanya anak muda ini memiliki energi, ambisi dan juga keberanian untuk bermimpi besar, menentukan target yang besar. Nah, seringkali wacana resolusi ini mereka jadikan alat untuk bisa mengarahkan potensi mereka, kemudian kemampuan mereka, kekuatan mereka untuk bisa mencapai tujuan yang sudah mereka buat tersebut. Namun memang ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana kalangan anak muda ini bisa menjalankan resolusinya. Karena memang resolusi ini bukan hanya tentang mengenai bagaimana kita menetapkan target yang besar, begitu ya. Melainkan di tengahnya adalah bagaimana kita bisa disiplin, bisa konsisten untuk bisa mencapai target yang sudah kita tentukan tersebut. Walaupun harus kita awali dengan langkah yang kecil, kemudian kita terus melaju, begitu ya. Dengan tahapan yang sudah kita buat hingga akhirnya bisa mencapai, mendekati resolusi yang sudah kita buat tersebut. Nah, mengenai resolusi ini, selain tadi kita perlu disiplin dan juga konsisten, begitu ya, kita juga perlu untuk membuat resolusi yang realistis, begitu, yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita perlu untuk bisa mengukur sejauh mana kemampuan dan batas maksimal yang kita miliki, karena agar itu tidak menjadi beban atau tekanan berlebih bagi diri kita. Jadi memang mengenai wacana resolusi ini di kalangan anak muda adalah sebuah peluang besar, begitu ya, untuk mereka terus berkembang, mengembangkan pribadi, akhlak, keimanan, dan juga potensi. Namun perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang dan juga evaluasi yang rutin, begitu Teh Mira. Jadi baik Teh Ratu dan Bu Novi sangat setuju ya bahwa resolusi ini memang hal yang wajib kita siapkan, begitu ya. Nah, selain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, Bu Novi, resolusi ini bisa berupa apa lagi, Bu? Baik, ini menarik ya. Iya. Resolusi yang harus kita lakukan tidak boleh hanya dari satu sisi, dari sisi keduniawian. Misalnya kita membuat resolusi dalam hal pendidikan kita. Misalnya Neng Ratu sekarang sedang menempuh studi di SMA. Tentu membuat resolusi, saya ingin masuk ke perguruan tinggi mana. Nah, itu kan bentuknya pendidikan ya. Bentuk lainnya adalah pekerjaan. Ada lagi hal-hal lainnya dalam sifat materi. Misalnya seseorang yang belum memiliki tempat tinggal, tentu mempunyai resolusi ingin membeli rumah misalnya nanti di masa depan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk duniawi, resolusi duniawi. Jangan lupa kita sebagai Ahmadi, apalagi seorang lajnah, kita juga diharapkan membuat resolusi yang sifatnya rohani. Artinya jika kita memang saat ini belum mendapatkan karunia untuk bisa melakukan ibadah secara dawam, maka kita perlu membuat resolusi. Salah satu contoh, saat ini misalnya kita baru melaksanakan sholat tahajud hanya 1 atau 2 hari dalam seminggu, maka kita perlu membuat target. Mudah-mudahan dengan karunia Allah Ta'ala, kita bisa dawam sholat tahajud setiap hari, kita bisa sholat berjamaah setiap hari. Ada banyak bentuk resolusi, walaupun dalam bentuk kecil ya, dalam bentuk kecil nanti lama-lama akan menjadi sebuah resolusi yang besar. Masya Allah, jadi sangat jelas sekali ya bahwa resolusi ini memang sebagai wadah untuk kita menyaring apa saja yang ingin kita perbaiki tentunya. Termaksud juga reformasi diri tadi. Nah, berbicara mengenai reformasi diri Teh Ratu, apakah reformasi diri penting Teh di kalangan generasi muda? Ya Teh Mira, mengenai wacana resolusi ini di kalangan anak muda tentu ini adalah hal yang sangat penting sekali ya. Karena mereka dengan sudah menetapkannya resolusi, tujuan, mereka jadi bisa terdorong begitu ya, termotivasi untuk keluar dari zona nyaman. Sehingga mereka bisa berkembang, lebih maju lagi, lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik dari sebelumnya begitu. Ada peribahasa mengatakan, change yourself, change your future. Ubah dirimu saat ini, maka kamu akan mengubah masa depanmu. Nah, anak muda ini posisinya mereka masih punya waktu yang sangat panjang untuk bisa mengubah diri dan juga mengubah masa depannya. Mereka tentu dengan sudah adanya resolusi, mereka sudah menetapkan mimpi yang besar, target yang tinggi. Namun perlu dipastikan bahwa kita anak muda dengan mimpi besar tersebut jangan sampai kita malah tidak melakukan usaha yang luar biasa begitu ya. Kita hanya melakukan usaha yang biasa saja, berdiam di tempat, yang bahkan kita mengharapkan perubahan tapi kita tidak melakukan reformasi diri begitu.
Sebagaimana Hazrat Muslim Maud menyatakan bahwa a nation cannot be reformed without the reformation from its youth. Yang artinya adalah suatu bangsa tidak akan mengalami perubahan apabila tidak ada reformasi dari kalangan anak mudanya. Yang mana ini berarti bahwa perubahan anak muda itu sangat berdampak besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri begitu ya, melainkan akan berdampak lebih luas lagi kepada nusa dan bangsa. Jadi dari penjelasan Teh Ratu itu menjadi arti bahwa reformasi diri ini penting ya Bu Novi ya untuk semua kalangan. Ya betul, penting. Bahkan tadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Teh Ratu bahwa yang harus mengubah suatu keadaan itu adalah dirinya sendiri. Iya, betul. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 12 bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendirilah yang mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Nah itu sejalan yang dengan peribahasa yang disampaikan. Bahkan tadi disampaikan ada satu keistimewaan kepada para pemuda bahwa dengan mereka melakukan perbaikan diri akan terjadi perbaikan diri yang lebih menyeluruh. Saya coba angkat dari sisi perempuan karena ini adalah sudut lajnah ya. Boleh Ibu. Dengan seorang perempuan melakukan perbaikan diri, apalagi beliau posisinya adalah seorang ibu, maka itu diharapkan nanti bisa memperbaiki kualitas keturunan kita di masa mendatang. Karena Hazrat Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya disebutkan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi bagaimana akhlak karakter seorang ibu itu bisa membentuk karakter atau kepribadian anak, bahkan bisa mengubah keadaan dari keturunan-keturunan selanjutnya. Nah, berbicara mengenai reformasi diri, perbaikan diri, mengimprove diri kita. Biasanya ketika kita ingin memperbaiki diri kita, kemungkinan besar kita dihadapkan dan bertemu dengan hambatan-hambatan ya, Bu Novi. Nah, adakah hambatan Bu yang kita temui ketika kita melakukan reformasi diri? Masya Allah, banyak sekali hambatan yang kita temui, tidak sedikit bahkan. Karena sebetulnya Allah Ta'ala menciptakan dua ya, setan dan malaikat. Kalau setan memang diciptakan agar selalu membawa manusia kepada keburukan. Jadi bahkan itu menjadi sebuah tekad yang akan dilakukan agar manusia selalu terbawa kepada keburukan. Nah, dengan adanya ini setan, apapun yang dilakukan oleh setan, apapun setiap langkah yang kita lakukan, maka setan pun akan berusaha untuk menarik kita kepada keburukan. Betul. Nah, yang harus kita lakukan atau hambatan pertama adalah adanya kekurangan di dalam kita mengenal Allah Ta'ala atau yang disebut dengan ma'rifat ilahi. Kalau kita tidak mengenali pencipta kita, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi larangan. Bayangkan jika kita sedang berkendara di jalan dan kita tidak mengetahui rambu-rambu apa yang ada di dalam perjalanan itu, rambu-rambu lalu lintas, apa yang akan terjadi? Tentu berantakan. Berantakan. Tidak teratur. Aturan akan dilanggar, bahkan akan memungkinkan terjadi kecelakaan. Nah, itu salah satu contoh yang di dalam dunia nyata. Jadi artinya kalau kita tidak mengenal Allah Ta'ala, maka kita tidak tahu tujuan apa sih kita diciptakan. Nah, itu merupakan satu hal yang penting, kita sangat perlu untuk mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua adalah kita tidak boleh menganggap adanya dosa besar dan dosa kecil. Karena dengan kita meremehkan atau membuat klasifikasi dosa, memang betul ada yang disebut dengan dosa kecil, dosa besar atau apapun, tapi sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhkan diri dari segala macam bentuk dosa. Dari mulai hal yang kecil. Kalau kita sudah meremehkan suatu bentuk dosa, maka sebetulnya itu sudah melanggar ketentuan Allah Ta'ala, dan dengan kita melanggar sebuah dosa yang kecil, itu lama-kelamaan akan menjadi besar. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk hambatan yang kedua. Hambatan yang ketiga, yang kita kenal dengan sebutan FOMO ya, Neng Ratu, Iya, FOMO. Fear of Missing Out. Kita sangat takut untuk ketinggalan tren, ketinggalan zaman. Nah, sebetulnya itu harus kita pilah, apakah tren itu
menjadi sesuatu yang bermanfaat, apakah tren itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Tadi Nayang Ratu sempat menyampaikan bahwa segala sesuatu itu ada kadarnya, ada kapasitasnya. Bahkan resolusi yang kita buat pun itu menyesuaikan dengan kondisi kita sendiri. Tidak mungkin kita membuat sebuah resolusi yang sangat jauh gitu ya, semacam hayalan tapi harus bisa dijangkau. Nah itu FOMO atau takut ketinggalan zaman itu merupakan salah satu hambatan. Jadi kita harus cerdas dalam bisa mengenali apa itu dosa, mengenali Allah Ta'ala sudah tentu, mengenali apa yang sekarang sedang menjadi tren. Artinya jika sebuah tren itu positif dan bisa mengembangkan diri kita sendiri, maka itu hal yang bagus. Tapi jika itu tren yang akan membuat kita semakin tertarik ke dalam sebuah konsumerisme misalnya ya, sekarang berkembang belanja online. Nah itu juga kan sesuatu yang bertentangan dengan nilai tahrik jadid yang ada di dalam jemaat, yang seharusnya kita bisa sesederhana mungkin dalam melakukan pengeluaran. Ini malah sebaliknya, kita harus bersifat konsumtif dalam segala hal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dari semua poin yang Ibu sampaikan itu bermuara bagaimana kita dengan konsisten dan tangguh ya Bu ya dalam melakukan reformasi diri ini. Ya. Nah Teh Ratu, sebagai generasi muda, bagaimana nih Teh ketika Teteh bertemu dengan hambatan-hambatan tersebut Teh? Iya, mengenai hambatan setuju banget dengan tadi disampaikan oleh Teh Novi, dan itu pun saya rasakan begitu ya ketika sedang melakukan reformasi diri. Jadi memang hambatan yang paling utama dan paling dirasakan adalah diri saya sendiri yang menjadi ujian, begitu. Bahkan dengan yang tadi sudah disampaikan, hambatan-hambatan yang datang ketika saya sudah mulai merasa futur, begitu ya, capek ataupun lemah keimanan, sedang terjerat dalam dosa, ataupun sedang puas dengan pencapaian yang sudah saya dapatkan, itu bisa mengantarkan saya kepada ketidakberkembangan, hambatan dari resolusinya, bahkan hingga demotivasi, kegagalan dari resolusi. Maka dari itu memang ketika kita membuat resolusi, itu tidak bisa hanya dalam lisan saja, dalam ucapan saja, melainkan kita harus terus menguatkan tekad kita, begitu ya. Kuat dalam tekad, konsisten dalam pengaplikasiannya, kemudian kita perlu mau gitu ya. Rasa ingin dan juga mau untuk keluar berkorban begitu ya, keluar dari zona nyaman, karena memang hal itu sangat sulit ya dirasa dari dalam diri kita. Betul. Untuk keluar dari zona nyaman, apalagi anak muda itu susah banget ya. Jadi kita perlu mau, kita perlu kuatkan keinginan begitu ya. Namun di balik itu semua ada yang menjadi hal paling utama, yaitu kita perlu untuk bergantung kepada doa dan pertolongan Allah Ta'ala. Nah ini yang sempat juga termuat dalam kisah begitu yang terdapat dalam khutbah Jumat tahun 2016. Dikisahkan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam ada sosok penceramah. Beliau ini memiliki kebiasaan untuk menaik turunkan bahu gitu. Nah kebiasaan ini adalah kebiasaan yang tidak normal begitu ya, dan hal ini mengundang ejekan, cemoohan dari para jamaah, dari para penceramah itu begitu ya. Jadi dengan melihat ejekan yang beliau terima, bukannya terfokus kepada isi ceramah begitu ya, melainkan tawaan yang beliau terima ini, beliau bertekad untuk bisa mengubah kebiasaan tersebut. Nah, dalam prosesnya para jamaah itu tidak mempercayai kebulatan tekadnya dan terus saja melakukan tawaan dan candaan dan juga olokannya terhadap penceramah. Namun dengan konsisten dan kesabaran, beliau melakukan perubahan dan akhirnya pun berhasil begitu ya. Dan ketika keberhasilan itu beliau dapatkan, para jamaahnya bisa menghargai kebulatan tekad dari reformasi diri ceramah tersebut. Jadi yang bisa kita petik adalah memang hambatan-hambatan dalam reformasi diri itu adalah sebuah proses. Kita harus bersabar di dalamnya. Namun kuncinya adalah kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, melainkan kita perlu untuk berpegang kepada tali Allah Ta'ala, memohon doa dan pertolongan Allah Ta'ala. Karena sebagaimana la haula wala quwata illa billah begitu ya. Tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ini yang perlu kita implementasikan. Kita tidak bisa sepenuhnya percaya kepada kemampuan diri, melainkan apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah atas karunia Allah Ta'ala.
Masya Allah, Ibu Novi, Teh Ratu, saya sangat senang sekali bisa berbincang langsung bersama Ibu dan Teteh. Nah, mengenai resolusi ini, Bu, membuat list resolusi, tentunya banyak sekali goals-goals yang kita tulis ya, Bu ya. Nah, bagaimana, Bu, kalau kita gagal, Bu? Ya, baik. Pertama yang harus digarisbawahi, resolusi ini kita buat hanya diri kita pribadi yang tahu dan Allah Ta'ala. Itu bisa kita tuangkan dalam jurnal pribadi atau apapun. Artinya, jika kita gagal mencapai apa yang sudah kita targetkan sebagai resolusi, sebetulnya orang lain tidak perlu tahu. Lalu yang kedua, ada 3 tahapan untuk mencapai ma'rifat ilahi atau mengenal Allah Ta'ala. Tafakur, tadabur, dan tazakur. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat ketergesa-gesaan. Yang harus kita lakukan adalah kita banyak bertafakur, bertadabur, dan juga bertazakur. Lakukan evaluasi secara mendalam, secara pelan-pelan, bahkan tafakur itu kan kita lakukan itu menyendiri. Sebetulnya yang kita harapkan adalah amalan yang kita lakukan pun hanya diketahui oleh diri kita sendiri, tidak perlu orang tahu. Yang terjadi sekarang adalah kita berlomba-lomba untuk memamerkan amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Apalagi dengan adanya media sosial. Betul ya. Sesungguhnya dengan kita memamerkan dan terjadi kegagalan, maka siapa yang malu? Diri kita sendiri. Iya. Nah, yang harus kita lakukan adalah resolusi itu tetapkanlah untuk diri sendiri. Lalu lakukan secara matang perencanaannya, evaluasi pun perlu dilakukan secara berkala. Lalu bagaimana jika kita gagal? Menurut saya tidak apa-apa. Allah Ta'ala tidak akan menilai tidak akan menilai hasil akhir. Betul. Allah Ta'ala sesungguhnya mencatat setiap tahapan proses yang kita lakukan. Bahkan di dalam membaca Al-Quran, terbata-bata saja itu sudah dinilai sebagai sebuah kebaikan. Jadi jangan pernah kita merasa kecil, oh kita gagal. Tidak ada. Kalau di dalam Islam, seberapapun langkah yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan itu dicatat sebagai amal kebaikan. Jadi menurut saya, insya Allah tidak ada yang dinamakan kegagalan. Yang Allah Ta'ala inginkan adalah tetapkanlah sebuah resolusi agar kita bisa membuat banyak sekali perencanaan dengan baik. Dan jika terjadi hal-hal yang membuat kita tidak bisa mencapainya, maka lakukanlah perbaikan diri, karena sesungguhnya pasti ada sesuatu di dalam diri kita yang perlu kita perbaiki. Lakukan perbaikan diri, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai amalan yang dilakukan walaupun sedikit, tapi secara konsisten. Sedikit tapi dawam. Nah, itu merupakan kunci yang mudah-mudahan kita tetap semangat. Jatuh maka bangun lagi, tetap semangat, dan teruslah mencapai tadi ada tahapan di dalam Islam, adil, ihsan, itaizil kurba. Kalau kita berada di tahap ini, maka kita harus berusaha untuk bisa mencapai tahapan selanjutnya dan tanpa menyerah. Iya, tentunya seperti ingin naik kelas ya Bu. Setiap kita ingin naik ke tangga-tangga berikutnya, tentu ada ujian-ujiannya, dan kita harus kuat gitu ya untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan itu. Teh Ratu mungkin ada yang ingin ditambahkan, Teh? Bukan ditambahkan ya, melainkan sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Teh Novi dan sudah sangat lengkap. Jadi memang kegagalan itu bukan suatu hal yang buruk, melainkan itu adalah sebuah awal dari keberhasilan. Jadi ketika kita gagal, jangan berkecil hati ataupun malah menjadi rendah diri. Kita bisa mengevaluasi tadi apa yang perlu kita perbaiki, termasuk mengevaluasi kemampuan kita, apakah kita mampu untuk bisa mencapai resolusi tersebut. Jangan sampai itu menjadi tekanan berlebih untuk diri kita. Kita bisa pecah itu menjadi beberapa tangga tahapan begitu ya. Kita bisa untuk melangkah ke tahapan pertama di tahun 1 begitu. Kemudian di tahun kedua kita untuk melangkah ke resolusi yang kedua. Kemudian di tahun ketiga kita baru melanjut gitu ya, beranjak kepada tahapan selanjutnya, atau mungkin resolusi puncaknya kita coba untuk raih di tahun ketiga begitu. Masya Allah, luar biasa. Boleh menambahkan Neng Mira? Boleh Ibu. Satu hal yang sering sekali disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam, bahwa yang harus dilakukan adalah kita memanjatkan doa
dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Bahkan doa agar kita diberikan kekuatan untuk mencapai resolusi pun itu penting, karena pada akhirnya segalanya bergantung pada karunia Allah Ta'ala. Masya Allah, jadi poinnya berusaha dan berdoa seperti itu ya Bu. Baik, pemirsa MTA, tadi adalah perbincangan kita mengenai reformasi diri. Untuk menutup sesi ini, Bu Novi, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan nih Bu terkait hal ini dengan pemirsa MTA? Siap, yang tadi diulas oleh Neng Ratu, bahwa tidak boleh hanya sekedar dalam pikiran atau lisan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa jemaatku harus membuat catatan akan amalan-amalan yang sudah dilakukan, sehingga dengan catatan tersebut kita bisa melakukan perbaikan. Nah, pada tahun ini atau tahun lalu tepatnya 2024-2025, salah satu agenda dari Majelis Syuro Nasional Lajnah Imailah adalah Gerakan Nasional Perbaikan Diri. Ini sangat relate dengan topik yang kita bahas sekarang. Jadi diharapkan bahwa setiap anggota Lajnah bisa melakukan perbaikan diri, dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Perbaikan diri ini bisa dilakukan dalam berbagai metode. Artinya dua bentuk yang dievaluasi adalah bagaimana pengamalan amal ibadah. Amal ibadah itu kan banyak ya, ada sholat, sholat pun ada sholat nafal, ada sholat fardu dan lain sebagainya. Ada puasa dan lain sebagainya. Nah, bentuk yang kedua adalah amal yang kita perbaiki atau kita evaluasi adalah bagaimana kita sudah melakukan pengamalan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dari LI sudah banyak sekali menyampaikan akhlak-akhlak baik apa saja sih yang perlu kita perbanyak di dalam kehidupan kita, termasuk akhlak apa saja yang harus kita jauhi. Nah, itu pun harus kita evaluasi. Jadi tidak hanya dalam sholat-sholat, tapi banyak sekali yang harus kita evaluasi. Contoh kecil ya, kan kita ada tahapan di dalam amalan, yaitu adil, ihsan, dan itai zil kurba. Kalau seseorang merasa bahwa di dalam kehidupannya dia sudah merasa adil, dia harus mau naik level dengan banyak melakukan ihsan. Nah, contoh ihsan ini dalam kehidupan sehari-hari yang sangat nyata, misalnya saya terapkan kepada anak-anak saya. Katakanlah mereka kita wajibkan untuk mencuci piring setelah mereka makan. Itu kan baru dalam kondisi adil ya. Kalau dia mau berbuat ihsan, cobalah cuci piring alas makan yang sudah dipakai oleh anggota keluarga yang lain. Nah, itu baru di rumah, misalnya di jalan. Ketika mereka berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan umum, mereka memberikan ongkos sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, katakan Rp5.000. Kalau dia punya tabungan, dia ingin berbuat ihsan, maka dia bisa berikan lebih. Nah, itu yang harus kita lakukan dengan gerakan perbaikan diri. Jadi sampai kita harus mengukur, kita sudah berada di tahap yang mana, kita harus mau naik tingkat. Karena sebetulnya di dalam Islam itu ada banyak sekali tahapan ketakwaan, dengan tadi difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, bertakwalah kepada Allah. Maka berjalan di jalan ketakwaan itu ibarat kita berjalan di sisi jurang. Artinya kalau kita berjalan di sisi jurang, kita lihat kanan jurang, kiri jurang, maka kita akan lebih berhati-hati. Nah, disitulah kuncinya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu memeriksa dirinya dan beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Ta'ala dengan harapan kosong. Tadi Neng Ratu sampaikan bahwa yang bisa menolong kita adalah Allah Ta'ala, tapi karena kita berada di jemaat, kita berada di lajnah, sebetulnya kaum wanita itu akan berhasil kalau kita bersama-sama. Dengan kita mengikuti kegiatan, dengan kita rajin mengikuti kajian, maka sesungguhnya kita akan saling membantu untuk meningkatkan ketakwaan, dan bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Betul. Sesungguhnya dengan kita sering bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita pun mendapatkan imbas untuk juga ikut soleh.
Jazakumullah Ibu Novi atas penjelasannya yang Masya Allah luar biasa. Jazakumullah khair Neng Mira, semoga bermanfaat ya. Tentu sangat bermanfaat Ibu. Bagaimana nih dengan Teh Ratu Teh? Apakah ada yang Teteh ingin sampaikan kepada Permisa MTA Teh terkait hal ini? Mengenai wacana resolusi, ini berarti kita menantang titik maksimal diri kita begitu ya. Kita berusaha untuk menetapkan target yang di luar batas maksimal, namun memang sesuai dengan kemampuan. Kita mampu untuk mencapainya. Nah, ada beberapa hal yang bisa teman-teman begitu ya, anak-anak muda lakukan dalam membuat resolusi begitu ya. Yang pertama adalah dalam hal resolusi, kita perlu untuk menjauhi lingkungan atau pergaulan yang bisa membawa dampak negatif. Contoh, kita menginginkan perubahan dalam pribadi dalam segi rohani. Kita mengharapkan peningkatan keimanan. Oleh karena itu, kita perlu untuk menjauhi pergaulan yang istilahnya toksik atau mungkin bisa melemahkan iman. Begitu. Kemudian kita perlu untuk membenah diri, membiasakan diri dengan kebiasaan yang baik, begitu. Kemudian selanjutnya tadi sudah disampaikan juga bahwa kita perlu untuk menetapkan tujuan yang jelas dan juga berusaha komit dengannya. Contoh, kita memiliki tujuan untuk saya ingin lancar untuk membaca Al-Quran. Kemudian komitmennya adalah saya berusaha untuk membaca dan mempelajari Al-Quran setiap harinya hingga saya memiliki kemampuan mahir dalam membaca Al-Quran tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kita perlu menetapkan target dan juga batasan waktunya. Kita perlu untuk membreakdown hal tersebut menjadi langkah-langkah yang sederhana. Contohnya adalah saya memiliki resolusi untuk bisa selesai dalam setahun adalah menyelesaikan 12 buku milik jemaat. Gitu. Nah, ini kita breakdown menjadi langkah yang sederhana, yakni saya setiap pukul 8 pagi akan membaca buku minimal 5 halaman. Nah, ini rutin kita lakukan karena kita sudah memiliki target, batasan waktu, reminder dan alarm diri kita akan terbangun begitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan resolusi ini pun akan bisa tercapai. Selain itu, dalam hal resolusi pun kita harus berusaha untuk mencari peluang dalam mengembangkan skill baru, terutama gitu ya, yang di luar kemampuan yang sudah kita miliki. Selain itu juga kita perlu untuk memperluas jaringan pergaulan dengan teman-teman yang bisa membawa motivasi, mengingatkan kita. Contoh misalnya saya ingin menjadi pribadi yang rajin membaca buku. Otomatis saya perlu untuk masuk ke dalam lingkungan yang dimana orang-orangnya gemar membaca buku. Saya ingin menjadi pribadi yang rajin tahajud begitu ya. Otomatis saya harus berteman dengan orang-orang yang terus mengingatkan saya untuk pentingnya tahajud, kemuliaan tahajud sehingga saya terus termotivasi begitu. Yang mana ini pun disebutkan ya, ma'as-shodiqin, berkumpullah bersama orang-orang yang benar, yang baik, yang soleh. Begitu ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Teh Novi tadi. Saya sangat setuju karena itu memang kunci keberhasilan dari resolusi pun adalah dari internal dan juga eksternal, lingkungan, pergaulan dan juga motivasi dari lainnya. Begitu. Jazakumullah Teh Ratu. Jazakumullah. Semoga setelah ini kita bisa mempraktekannya ya langsung dengan apa yang tadi Bu Novi dan Teh Ratu sampaikan. Masya Allah. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara yang kaya akan ilmu dan berbakat ini. Insya Allah, setelah ini kita akan mendapatkan hikmah dan karunia serta dapat mengamalkan nilai-nilai positif dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Amin, Allahumma amin. Demikianlah Permisa MTA perbincangan kita mengenai reformasi diri. Saya selaku host memohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sudah setia menyaksikan Sudut Lajnah. Tetap stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Saya dan tim yang bertugas undur diri. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa